Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, yang mana pelaku dari penghilangan nyawa tersebut adalah mantan pacar dari korban ini. Oke, mari sama-sama kita bahas rangkuman kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Molly McLaren. Ini dia kasusnya kakak. Oke, sebelum masuk ke kasusnya, saya akan menjelaskan siapa itu Molly McLaren. Molly McLaren adalah seorang mahasiswi di University of Kent, England, dengan mengambil jurusan Sport and Exercise yang lahir di Chatham Kent, Inggris pada tahun 1993 dari pasangan Douglas dan Joanne McLaren. Diketahui kalau si Molly ini mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Tom McLaren. Si Molly ini dikenal sebagai gadis yang baik hati, ramah, dan disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Intinya si Molly ini tipe cewek yang gampang bergaul gitu. Pokoknya tipe cewek yang menyenangkan. Makanya dia punya banyak teman kakak. Nah, si Molly ini diketahui mempunyai eating disorder sejak dia masih kecil. Mungkin karena hal itulah yang menjadi alasan kenapa si Molly ini mengambil jurusan Sport and Exercise for Health. Si Molly ini mulai mengkampanyekan gaya hidup sehat di blog pribadi miliknya. Di mana di blog pribadi milik Molly ini, si Molly ini sering memposting kegiatannya tentang gym dan gaya hidup sehat yang ia terapkan ke dirinya sendiri. Nah, si Molly ini ternyata mempunyai kesibukan lain kakak, selain berkuliah dan juga membuat konten untuk blognya tersebut, di mana si Molly ini bekerja part-time di sebuah toko baju yang bernama Ted Baker. Nah, namanya Molly ini mulai menjadi perbincangan publik setelah ia menjadi korban dari mantan pacarnya yang setengah siluman, setengah manusia, atau kayaknya tidak ada manusia-manusianya sama sekali. Yang dimana mantannya ini kayaknya tidak ada otak ya, tidak ada otak sama sekali. Jadi si mantannya ini tega melakukan perbuatannya tersebut kepada si Molly ini. Oke, masuk ke kronologinya. Nah, si Molly ini kan dikenal sering nge-gym, pola hidup sehat, makannya tuh bener-bener dijaga, yang kalau makan itu porsinya si Molly ini tuh dikit banget. Jadi sudah tidak heran lagi kalau si Molly ini mempunyai badan yang bagus dan wajah yang cantik, karena dia sering melakukan pola hidup sehat. Tapi, seperti yang sudah kalian ketahui, kalau perempuan yang wajahnya cantik, badannya bagus, pendidikannya juga oke, pasti hubungan percintaannya itu selalu gagal. Iya kan kakak? Nah, mungkin karena hubungan percintaannya yang tidak berjalan mulus dan selalu gagal, si Molly ini di tahun 2016 akhirnya mendownload salah satu aplikasi dating apps yang bernama Tinder. Nah, dia mainkan tuh aplikasi. Nah, pada saat dia main aplikasi itu, dia swipe. Nah, ketemu sama satu cowok yang match sama si Molly ini. Nama cowoknya itu Joshua Stimson, yang mana Joshua Stimson ini, si Josh ini, match dengan si Molly ini di aplikasi Tinder itu pada bulan Juli di tahun 2016. Nah, si Josh ini kakak tinggal di Woodham dan bekerja di sebuah perusahaan yang ada di England, bagian gudang. Jadi si Molly ini mulai PDKT sama si Josh ini, dan selama mereka PDKT, mereka berdua ini ngobrol, mereka berdua ini bahas banyak hal, sampai mereka berdua ini mikir kalau mereka berdua ini cocok karena mereka berdua ini mempunyai banyak kesamaan. Setelah berbulan-bulan PDKT via online, akhirnya mereka berdua ini sudah resmi berpacaran. Jadi kalian di sini tidak usah tanya siapa yang tembak duluan, siapa yang mengungkapkan perasaannya duluan ya kakak ya. Intinya mereka berdua ini sudah resmi pacaran. Tidak tahu kapan itu, intinya itu. Oke, paham ya? Paham. Pada bulan November tahun 2016, si Molly dan Josh ini akhirnya bertemu secara langsung untuk pertama kalinya. Nah, pada saat mereka berdua ketemu, si Molly ini langsung membawa si Josh ini untuk ketemu sama orang tuanya si Molly ini. Orang tua si Molly ini pas awal ketemu dan dikenalkan sama si Josh ini, mereka suka-suka aja sama si Josh ini. Si Josh juga mengenalkan si Molly ini kepada orang tuanya. Ya, tipe-tipe pacaran yang kalau udah pacaran itu, keluarga besar satu sama lain itu sudah saling kenal. Nah, selama berpacaran, si Molly ini mengenalkan si Josh ini kepada teman-teman circle-nya. Ya, ibaratnya kalau si Molly ini nongkrong sama teman-temannya, si Josh ini selalu ikut Molly untuk nongkrong bersama teman-temannya. Tapi berbeda dengan Molly yang memperkenalkan Josh ini ke teman-temannya, si Josh ini tidak pernah mengenalkan Molly kepada teman-temannya atau kepada circle si Josh ini. Jadi si Josh ini tidak pernah membawa si Molly ini
kalau si Josh ini lagi nongkrong atau lagi jalan sama teman-temannya, si Molly ini tidak pernah dibawa. Nah, awal hubungan si Molly sama si Josh ini baik-baik aja kakak. Tapi lama-kelamaan hubungan mereka ini tidak berjalan mulus sebagaimana awal-awal mereka pacaran tadi. Karena si Josh ini ternyata orangnya posesif banget sama si Molly ini. Contohnya tuh misalnya si Josh ini ngajak Molly jalan atau makan di luar, terus si Molly ini nolak. Dengan alasan si Molly ini mau fokus belajar. Nah, dengan alasan si Molly tadi, pasti mereka itu bertengkar. Pasti si Josh ini marah, dan kadang mereka berdua ini sering bertengkar hebat cuma gara-gara hal-hal yang sepele. Cuma gara-gara hal-hal kecil gitu kakak. Mereka berdua ini tuh sering banget berantem kalau kemauan dari si Josh ini tidak dipenuhi sama si Molly ini. Pokoknya sifatnya si Josh ini sudah benar-benar keterlaluan. Intinya sudah di luar nurul begitu kakak. Yang bikin si Molly ini jadi malas sama si Josh ini. Sampai si Molly ini pernah ngomong sama mamanya kalau si Molly ini kalau dia udah tidak cinta lagi sama si Josh ini. Karena si Josh ini terlalu posesif buat si Molly. Si Molly ini ngomong sama mamanya begitu kakak. Kalau si Molly ini sudah malas sama si Josh ini. Nah, puncaknya itu pas si Molly dan si Josh ini datang ke sebuah acara, dan di acara tersebut si Molly ini dance, ngobrol-ngobrol dan bercanda sama saudaranya. Si Josh yang melihat si Molly ini asik sendiri, asik sama si saudaranya itu, si Josh ini marah sama si Molly. Si Josh ini pada saat itu mikir kalau si Molly ini tidak menganggap si Josh itu ada di acara tersebut. Ya kayak merasa tersingkir gitulah. Kayak si Josh ini merasa tersingkirkan. Nah, selesai dari pesta tersebut, si Josh dan Molly ini bertengkar hebat sampai si Molly ini WA mamanya untuk datang menemui si Molly ini. Karena pada saat itu mungkin suasananya udah kacau, jadi si Molly ini takut kalau si Josh ini akan berbuat hal-hal yang berbahaya terhadap dirinya. Makanya si Molly ini ngechat mamanya untuk datang nyamperin dia. Nah, setelah kejadian tersebut, si Molly ini minta putus ke si Josh ini. Tapi si Josh ini tidak mau putus. Si Josh ini tidak mau putus dari si Molly ini. Sampai di mana si Josh ini minta maaf ke si Molly ini dan bilang kalau dia tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Dan si Josh ini janji kepada si Molly ini kalau si Josh ini tidak akan marah-marah, tidak akan terlalu posesif, dan akan terus memperbaiki dirinya agar bisa terus berhubungan dengan si Molly ini. Nah, karena kasihan dan emang dasarnya si Molly ini tidak tegaan orangnya ya kakak ya, akhirnya si Molly ini menerima si Josh dan mereka balikan. Tapi emang sudah dasarnya sudah mendarah daging ya, kalau si Josh ini ya agak-agak ya selama balikan sama si Molly ini ya si Josh ini makin menjadi-jadi. Si Josh ini makin-makin. Si Josh ini mulai main tangan, manipulatif, lebih posesif dari sebelumnya. Nah, singkat cerita ya kakak ya, si Molly ini ulang tahun. Di ulang tahunnya itu si Molly ini bikin acara kakak. Dan betul sekali kejadian mereka bertengkar di acara sebelumnya karena si Molly ini asik sama saudaranya, terulang lagi di acara ulang tahunnya si Molly ini kakak. Dan terjadi lagi setelah mereka berdua bertengkar, si Molly ini meminta putus dari si Josh ini. Nah, pada saat si Molly ini minta putus lagi ke si Josh ini, si Josh ini kembali ke setelan awal. Dia minta maaf, dia berjanji tidak akan terlalu posesif, akan memperbaiki dirinya, tidak akan main tangan. Mendengar kata-kata dari si Josh itu, mungkin si Molly ini sudah muak, si Molly ini sudah capek sama si Josh ini. Akhirnya si Molly tidak menerima alasan apapun. Si Molly tetap ingin putus dari si Josh ini. Dan si Molly ini sudah menganggap kalau dia dan Josh ini sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi kakak. Setelah putus sama si Molly ini, si Josh ini masih belum terima kakak. Mungkin karena sakit hati atau emang dari sananya si Josh ini memang sudah gila. Si Josh ini membuat postingan tentang si Molly, di mana di dalam postingan itu si Josh ini bilang kalau si Molly itu menggunakan narkoboy. Si Josh ini sampai tag postingan tersebut ke keluarganya Molly dan juga ke teman-temannya si Molly, biar si Molly ini malu. Nah, dengan postingan si Josh tersebut, si Molly sama mamanya ini akhirnya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan si Josh ini. Mamanya Molly dan si Molly ini pergi ke kantor polisi melaporkan Josh atas postingan tersebut dan meminta postingan tersebut untuk dihapus. Dan setelah kejadian tersebut, Molly, keluarganya Molly dan teman-temannya Molly memblokir semua sosial media yang digunakan oleh si Josh ini. Tujuannya itu biar si Josh ini tidak mempunyai akses lagi untuk menghubungi atau mengetahui kehidupan si Molly ini. Nah, tahu semua akses dari dirinya ke si Molly ini sudah tidak ada, si Josh ini tidak kehilangan akal kakak. Dia minta tolong sama teman perempuannya untuk minta pertemanan sama si Molly ini di Facebook. Nah, karena yang minta pertemanan adalah seorang perempuan, si Molly ini terima-terima aja. Nah, dari akun Facebook teman perempuannya ini, si Josh jadi tahu tentang kegiatan Molly setiap hari. Karena si Molly ini sering banget update kegiatan kesehariannya di
Facebook tersebut. Singkat cerita ya kakak ya, pada tanggal 29 Juni di tahun 2017, terhitung sudah mau setahun si Molly ini berhubungan dan putus sama si Josh ini. Di pagi itu si Molly ini melakukan kegiatan yang biasa dia lakukan. Si Molly ini bangun pagi terus berangkat ke gym. Nah, pada saat si Molly ini sedang latihan di gym, tiba-tiba si Josh ini datang terus latihan di samping si Molly ini. Jadi si Molly ini sedang latihan angkat beban, sedang latihan di gym tersebut. Tiba-tiba si Josh ini datang terus latihan pas di samping si Molly ini. Nah, pada saat si Molly ini sadar kalau si Josh ada di situ, Molly ini memberanikan diri untuk menegur si Josh. Si Molly ini ngomong ke si Josh, "Hai, kok di sini tidak kerja?" Terus si Josh ini jawab Molly dengan bilang, "Bukan urusan kamu lah saya mau kerja atau tidak kerja." Gitu kakak jawabannya si Josh. Tidak lama si Josh ini keluar dari tempat gym. Pas tahu kalau si Josh ini sudah pergi meninggalkan tempat gym itu, si Molly ini chat mamanya dan chat temannya bilang kalau Josh tadi ada di tempat gym itu. Mamanya Molly dan temannya Molly ini pun membalas chatnya Molly dengan bilang untuk cepat pergi dari tempat gym itu. Si Molly pun menuruti apa yang dikatakan sama si mamanya dan si temannya itu. Pada saat si Molly keluar dari tempat gym dan menuju ke mobilnya, Molly tidak sadar kalau di luar tempat gym itu sudah ada Josh yang menunggu Molly dengan memegang sebuah pisau. Pada saat si Molly ini masuk ke dalam mobilnya, si Josh langsung berlari ke arah mobil Molly dan masuk melalui pintu penumpang yang ada di bagian depan. Pas si Josh ini masuk ke dalam mobilnya si Molly, si Josh ini langsung menusuk Molly sebanyak lebih dari 75 kali tusuk dengan menggunakan pisau yang sudah ia bawa tadi, yang mengakibatkan si Molly ini kehilangan nyawanya di tempat kejadian. Nah, pada saat kejadian tersebut, ada seorang saksi yang melihat kejadian tersebut. Saksi itu mencoba membantu Molly dengan menarik Josh agar si Josh ini keluar dari mobilnya Molly. Akan tetapi, setiap kali si saksi ini melakukan hal tersebut, si saksi ini kakak selalu terpeleset karena darah Molly. Karena merasa kesulitan membantu si Molly ini, akhirnya si saksi tersebut menelpon polisi. Nah, pada saat si polisi datang, si Josh ini langsung ditangkap kakak. Singkat cerita, pada saat di persidangan, si Josh ini mengaku ke hakim kalau dia tidak bermaksud dan tidak menyangka akan melakukan penghilangan nyawa terhadap si Molly ini. Pengacaranya si Josh ini juga mengatakan kalau si Josh ini mempunyai kesehatan mental yang tidak stabil, yaitu si Josh ini mempunyai masalah dengan emosinya yang kadang emosinya ini tidak stabil. Itu sebabnya si Josh ini kehilangan kontrol pada saat kejadian dan melakukan hal tersebut ke Molly sampai si Molly ini kehilangan nyawanya di tempat. Nah, di persidangan kakak, jaksa membawa saksi yang mana saksi tersebut adalah mantan pacar dari si Josh ini, dan mantan pacar dari si Josh ini mau bersaksi di pengadilan. Mantan pacarnya si Josh ini mengatakan kalau si Josh ini adalah seorang pria yang posesif dan aneh kakak. Nah, dalam persidangan tersebut, para juri memutuskan kalau si Josh ini bersalah dan hakim memutuskan menjatuhi hukuman seumur hidup buat si Josh ini. Nah kakak, itu tadi kasus dari Molly McLaren, seorang wanita yang kehilangan nyawanya, yang mana pelaku dari penghilangan nyawa terhadap Molly McLaren adalah mantan pacarnya sendiri yang ia kenal dari dating apps. Nah, dari kasus ini kita semua di sini dapat belajar untuk selalu berhati-hati kalau kenal sama orang, apalagi kenal sama orang melalui sosial media atau kenalnya dari dating apps. Jadi kalian semua di sini harus hati-hati ya kakak ya, hati-hati kalau kenal sama orang. Dan kalau kakak-kakak semua di sini kenal sama seorang cowok atau kakak-kakak di sini kalau sama cewek, pada saat PDKT atau pacaran si cowok itu atau si cewek itu sudah mulai agak-agak, mending kakak semua di sini tinggalin si cowok atau cewek itu, biar kasus-kasus seperti Molly McLaren tidak terjadi lagi. Oke kakak, terima kasih banyak ya kakak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kakak-kakak semua di sini pengen saya bahas kasus-kasus lainnya, kakak-kakak bisa komen di bawah request untuk saya bahas di video selanjutnya. See you.